Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan masalah surat Al-Waqi'ah, di mana sekali lagi bahwa di dalam surah tersebut di antaranya berbicara dengan masalah neraka. Kemarin kita sudah singgung sedikit berkaitan dengan masalah neraka. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi tatkala turun perintah Allah, wa anjir asirataka, ya, wa anjir asiratakal aqrabin, turun perintah Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, wa anjir asiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan untuk memberi peringatan kepada keluarganya yang terdekat. Maka dipanggillah seluruh masyarakat Quraisy, baik yang umum maupun yang khusus. Dipanggillah seluruh masyarakat Bani Hashim, kemudian masyarakat Bani Abdul Muthalib, dan Kanjeng Nabi juga memanggil putrinya Fatimah. Dipanggil semuanya. Kemudian beliau mengemukakan, jauhkanlah diri kalian dari neraka. Jauhkanlah diri kalian dari neraka, wahai masyarakat Bani Hashim, wahai masyarakat Bani Abdul Muthalib, wahai masyarakat Quraisy, wahai Fatimah, jauhkanlah diri kalian dari neraka. Karena kata Kanjeng Nabi, demi Allah, aku sendiri tidak punya kekuasaan sedikit pun dari Allah. Hanya perasaan kasih sayang terhadap kalian, yang efeknya hanya ibarat seteguk air untuk orang yang kehausan, untuk orang yang dahaga. Memang Kanjeng Nabi Muhammad di sini hanya sebagai penyampai peringatan. Fungsi Kanjeng Nabi hanya memberikan peringatan, menyampaikan peringatan yang memang Allah perintahkan. Dikemukakan, inna arsalnaka bil haq basira wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim. Itu yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 119. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, bil haq, dengan hak, dengan benar, basira wa nazira, sebagai pemberi kabar gembira, wa nazira, dan pemberi peringatan. Makanya setelah turun perintah Allah, wa anzir asiratakal aqrabina, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dipanggil tuh, dipanggil ya, dipanggil Bani Hashim, Bani Muthalib, Quraisy, kemudian juga Fatimah, jauhkanlah diri kalian dari neraka. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dimintai pertanggungjawaban tentang penduduk atau penghuni neraka, penghuni jahim. Gak ada itu. Semua nabi juga termasuk Kanjeng Nabi Muhammad tidak ada dimintai pertanggungjawaban tentang para penghuni neraka. Jadi makanya setelah dikasih peringatan oleh Kanjeng Nabi,
Ya. Orang tersebut mau mendengarkan atau melaksanakan perintah atau peringatan Kanjeng Nabi, silakan. Enggak pun ya silakan. Misalnya Kanjeng Nabi perintahkan untuk berbuat sesuatu, katakan melakukan ibadah sesuai diperintahkan Allah, dilakukan, silakan. Enggak dia lakukan juga, silakan oleh orang-orang diberi peringatan tersebut. Kemudian Kanjeng Nabi melarang misalnya dengan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, diperingatkan tuh para sahabat, para penduduk Mekah dan lain sebagainya, dikasih peringatan. Orang tersebut mau menjalankan atau tidak itu urusan mereka, bukan urusannya Kanjeng Nabi. Sesungguhnya Kanjeng Nabi hanya sekedar memberikan peringatan. Fazakir innama anta muzakir. Makanya setelah itu la tus'alu an ashabil jahil, dan tidaklah engkau wahai Rasul, wahai Muhammad, dimintai pertanggungjawaban tentang penduduk atau penghuni jahil, penghuni neraka. Enggak ada tuh. Kanjeng Nabi dimintai pertanggungjawaban hal yang demikian itu. Termasuk kita. Nah, kita ini kan para ustadz, para kiai, para ulama kan, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris apa? Pewaris risalah. Mewarisi risalah yang diembankan kepada Kanjeng Nabi. Juga kewajiban kita sebagai basiro wa naziro, memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Kang ya? Gitu. Berkaitan dengan yang demikian itu, maka ada ketentuan inna yu'azzabuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, ini tertuang di dalam Al-Maidah ayat 118. Inna yu'azzabhum fa innahum ibaduka, sesungguhnya engkau mengajab mereka, ya. Sesungguhnya mereka diajab, fa innahum, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Jadi kalau Allah ingin menghajab seseorang, maka ya wewenang Allah. In yu'azzibahum, jika mereka diajab, fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau wahai Allah. Kan begitu. Ya kita ini kan gimana ya? Ya terserah Allah. Allah kalau pengen mengazab kita, ya kita nggak punya daya untuk menolak. Kita nggak punya daya untuk mencegah kalau Allah memang pengen mengajab kita. Karena apa? Kita ini kan hambanya. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah Maha berkuasa, Maha perkasa, dan Maha bijaksana. In tu'azzabhum fa innahum ibaduka, jika engkau mengajab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, dan jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau ngasih azab ke, haknya Allah kepada hamba-hambanya, atau memberikan ampunan ke, itu haknya Allah kepada hamba-hambanya gitu loh. Jadi dalam hal ini nggak ada intervensi dari Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga wajar dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 119, wala tus'alu an ashabil jahil. Tidak ada intervensi atau campur tangan Rasulullah
kepada Allah, dalam rangka Allah mengazab hamba-hambanya, dalam rangka Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. La tus'alu an ashabil jahim. Makanya tidaklah engkau wahai Muhammad dimintai pertanggungjawaban tentang penduduk jahim, yaitu penduduk neraka, penghuni neraka. Ikong ya. Iya. Ini memang neraka ini sangat luar biasa. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sampai memanggil keluarga-keluarga yang terdekat, termasuk Fatimah, ya, Quraisy dan lain sebagainya, untuk wahai keluargaku, wahai putriku, ya, jauhkanlah dirimu dari api neraka. Karena saking sangat luar biasanya yang namanya neraka. Sangat dahsyat, sangat mengerikan. Ada satu hadis mengemukakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril siflin nara wan adli jahannam. Faqala Jibril, innallaha tabaraka wa ta'ala amara bi jahannam fa auqada 'alaiha alfa'amin hatta yadat summa amara fa auqada 'alaiha alfa'amin hatta marat summa amara fa auqada 'alaiha alfa'amin hatta swaddat fahiya sauda'u muslimatun la yudi'u syarabuha la yudi'u syararuha wala yadfa'u lahabuha. Nah, ini gambaran neraka nih, Kong. Gambaran neraka sangat luar biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Jibril, wahai Jibril, siflin nara wan atli jahannam. Wahai Jibril, terangkanlah kepadaku keadaan neraka dan hal ihwal jahannam. Sifatilah, sifatilah kepadaku, maksudnya terangkanlah kepadaku wahai Jibril tentang keadaan neraka dan hal ihwal jahannam. Kemudian Jibril berkata dalam rangka menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan agar jahanam dinyalakan apinya 1000 tahun. Allah perintahkan jahanam agar apinya dinyalakan 1000 tahun. 1000 tahun lamanya. Sehingga karena semakin panasnya maka berubahlah warna apinya menjadi putih. Saking lamanya 1000 tahun sih, ya, apinya dibakar dinyalakan 1000 tahun, kan lama 1000 tahun. Saking lama dan panasnya maka api neraka atau jahanam tersebut warnanya menjadi putih. Kemudian Allah perintahkan lagi, nyalakanlah jahanam tersebut, ya, nyalakanlah jahanam tersebut 1000 tahun lagi. Dinyalakan lagi 1000 tahun. Maka dengan sebab panasnya dan lamanya dia dibakar, dinyalakan tuh jahanam, maka warnanya menjadi merah. Tadinya putih menjadi merah. Diperintahkan lagi kemudian Allah untuk dinyalakan lagi jahanam itu. Bakarannya dinyalakan lagi sampai 1000 tahun lagi. Sampai 1000 tahun lagi. Saking lama dan panasnya, maka nyalanya itu berubah menjadi hitam pekat, hitam yang gelap. Saking panasnya
Ya, saking panasnya sehingga menjadi hitam pekat warnanya, sehingga tidak bersinar lagi gejolaknya dan tidak padam bakarannya. Tuh. Jadi dibakar 3000 tahun. Itu jahanam dinyalakan 3000 tahun. Coba bayangin. Ya. 3000 tahun sampai apinya itu menjadi gelap pekat sehingga tidak tampak lagi gejolak daripada warna. api tersebut dan tidak padam bakarannya. Ikong ya. Sehari aja juga udah Waduh. panas. Sehari aja juga udah panas banget. Komo apalagi sampai 1000 ditambah 1000 tambah 1000 3000 tahun. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita terhindar daripada siksa api neraka. Walladzi ba'asaka bil haqq law anna qadara kulluhum law anna qadara sakbi ibratan law anna qadara sabri sakbi ibratin futiha min jahannam lamata man fil ardi jami'a harrihi. Ini ada satu hadis yang dikemukakan. Walladzi ba'asaka bil haqq law anna qadara sakbi ibratin putiha min jahannam lamata man fil ardi kulluhum jami'a min harrihi. Demi Tuhan ia mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasul, wahai Muhammad. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Kalau dibukakan jahanam itu sebesar lubang jarum, dibuka nih jahanam selebang apa? Kecil. Ya, dibuka tuh jahanam. Enggak gede-gede, selobang jarum aja. Kalau dibukakan jahanam itu sebesar lubang jarum, maka akan terbakarlah bumi. Dan akan mati orang-orang yang berada di bumi semuanya karena panas. Artinya semua yang ada di bumi, semua yang ada di bumi tanpa terkecuali akan mati, akan binasa. Bayangin, baru hanya sekedar lubang jarum. Kecil. Ya kecil banget. Kecil banget. Seandainya jahanam itu dibuka, nggak usah gede-gede deh, selubang jarum aja, niscaya penduduk bumi dan apa yang ada di bumi itu akan binasa, akan mati. Ekong ya. Cuk, kita bayangin berapa panasnya api neraka. Dalam satu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam narukum juz'un min sab'ina juz'an nari jahannam. Narukum juz'un min sab'ina juz'an nari jahannam. Ya. Api kalian, ini api yang ada di dunia. Ya. Api kalian itu bagian daripada 70 bagian neraka jahanam. Jadi kalau api di kita ini satu bagian, berarti api neraka jahanam itu berlipat ganda menjadi 70 panasnya. Api di dunia ini satu bagian, sedangkan api neraka itu 70 kali bagian daripada api di dunia. Bayangkan api yang terpanas di bumi ini tuh 3000 derajat Celcius. Itu yang biasa digunakan untuk orang las.
Yang apinya putih tuh kong. Iya. Itu tuh panasnya api las itu 3000 derajat Celcius. Nah kemudian kalau kita bandingkan dengan api neraka ya, 3000 kali 70 sebesar 210.000 derajat Celcius. Lah kalau kita dihantam sama api lasan aja sangat luar biasa panasnya. Besi aja meleleh, ya kong. Iya, apalagi Dihajar sama api las aja besi aja meleleh. Komo orang apalagi kita. Jadi ibaratnya itu di neraka itu adalah kalau dibandingkan dengan api lasan maka neraka itu 210.000 derajat Celcius. Nah kalau kita bandingkan api dunia yang paling dekat aja deh dengan kita yaitu matahari. Sebetulnya di antara matahari banyak matahari lain. Jadi kalau dibilang bintang itu adalah matahari, kan banyak bintang. Ya. Jadi di jagat raya ini banyak sekali bintang-bintang atau matahari yang panasnya melebihi matahari kita. Panasnya matahari kita ini adalah bagian dalamnya 15 juta derajat Celcius. Dalamnya tuh kong. dalamnya ada. Dalamnya, kadang-kadang saya suka membayangkan seandainya tidak terjadi gravitasi atau rusaklah tatanan alam. Terus kan terjadi gravitasi ini menarik antara bumi dengan matahari dan planet yang lain. Terus bumi ini kesedot nih kong sama kekuatan matahari masuk ke dalamnya. Bayangin kita masuk satu bumi kita ini dan seluruh yang ada di bumi masuk ke dalam matahari yang panasnya 15 juta derajat Celcius. Kira-kira jadi apa itu kong? Ya bukan hancur lagi, udah abu. Jadi abu. Jadi abu. Nah, nanti kalau itu kan api dunia masuknya. Nanti di dalam neraka maka menjadi 70 kali bagian daripada api dunia. 15 juta dikali 70. 15 juta derajat Celcius dikali 70. Itu kira-kira panasnya 1 miliar 50 juta derajat Celcius. Bayangin kok. Itu baru api matahari. Jadi tubuh kita ini kalau merasakan api neraka udah habis tubuh kita, nggak akan bebekas. Nah makanya wajar kalau Kanjeng Nabi memanggil Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan Fatimah, jauhkanlah diri kalian daripada siksa neraka, jauhkanlah diri kalian daripada api neraka. Ngeri ya kong? Ngeri lagi itu. Panasnya 1 miliar 50 juta derajat Celcius. Jadi apa kita? Jadi apa tuh kong? Jadi debu, jadi tempe. Mending jadi tempe. Intinya kita hancur lah. Intinya kita hancur. Demikian kong yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.